Anda bantah-bantah di sini, Anda semakin sulit kayaknya. Terserah Anda. It's choice. Itu namanya mental block. Ada orang bilang, ini kue enak. Anda ngotot, ini nggak enak, nggak enak. Berarti sampai kapanpun Anda nggak bakal coba tuh kue. Selesai. Oke? Jadi saran saya, daripada tersinggung, mending bilang amin. Betul? Demi keluargamu, demi agamamu, demi bangsamu. Betul? Coba bayangkan ya, kalau Indonesia negara yang maju, ya, kalau Indonesia negara yang maju, kita ngomong apa aja didengerin orang. Betul? Kata-kata kita di Facebook dikutip orang. Seorang netizen dari Indonesia dikutip orang. Tapi kalau kita negara ya kayak sekarang ini, ya, kita yang ngutip-ngutip kata-kata orang yang dari negara maju, dari Eropa, dari Amerika, dari Arab dan seterusnya. Betul? Penting menjadi maju. Kalau Anda maju, Anda kuat, itu menjadi syiar bagi yang lain. Betul nggak ini? Nah, caranya gimana? Caranya ada dua, bisnis dan atau investasi. Bagi pengusaha ya udah bisnis. Bagi teman-teman yang karyawan, investasi. Investasi pada tanah boleh, pada emas boleh, silakan. Yang penting dimulai. Nah, itu wasilahnya. Nabi berbisnis, Khadijah investasi. Kita lihat cash flow quadrant juga ya, itu Robert Kiyosaki menyampaikan yang kanan itu kaya gitu ya, ngapain mereka bisnis dan investasi. Betul? Bill Gates terkaya nomor 1, ngapain dia bisnis. Warren Buffett ngapain dia investasi. Bisnis dan investasi, nggak ada cara lain. Ada cara ketiga tapi rada susah. Apa itu? Menemukan harta karun. Nah ini rada susah. Saran saya teman-teman kalau ketemu harta karun harus lakukan satu hal. Hati-hati. Apa itu? Ajak-ajak saya. Ya, nah betul ini. Nah, nanti saya kasih nomor teleponnya. Ya, nah. Itu rada susah. Cara berikutnya apa? Menikahi orang kaya. Ini juga susah. Apalagi tampang kita pas-pasan. Betul? Amal kita juga pas-pasan. Ngapain orang kaya mau sama kita? Betul? Nah cara yang lebih masuk akal saya sarankan adalah bisnis atau investasi. Ya, minimal jadi sunnah Nabi. Betul? 9 dari 10 bagian kehidupan adanya pada perniagaan, adanya pada bisnis. Betul? Jadi 90% uang itu, rezeki itu ada pada pengusaha. Makanya ini disebut dengan hukum Pareto. Kalau Pareto 80-20, kalau Nabi mengatakan 90-10. Kalau terlihat zaman sekarang, omongan Nabi lebih benar. Bahwa 90% uang itu berada pada 10% orang. Bukan 80-20. Luar biasa prediksi Nabi. Kalau Nabi sudah ngomong pasti benar, betul? Saya berapa hari yang lalu kaget luar biasa, ternyata Nabi itu six pack. Ya, six pack kaget saya. Ada 2 hadis Tabrani coba. Ya, perutnya rata dengan dadanya. Kalau kita juga rata-rata lemak, betul? Rukuknya lama, sujudnya lama, bergeraknya selalu. Oke? Terus sering puasa, gimana gak six pack coba? Ya, beda sama kita, diem lama ketiduran gitu ya. Nah, saya langsung lihat, wah kalau saya ini masih jauh dari Nabi gitu ya. Kalau Nabi kan posturnya mantep gitu. Mungkin kayak Pak Sandiaga Uno, kayak Agim, itu six pack beneran gitu ya. Kalau saya masih agak kurus lah gitu ya. Nah jadi kalau Nabi sudah ngomong insya Allah pasti benar. Ya, insya Allah pasti benar. Jadi kita nggak perlu mikir-mikir lagi. Bisnis dan atau investasi. Teman-teman kita yang Chinese, mereka melakukan sunnah ini. Ya, rata-rata teman kita yang Chinese itu mereka bisnis, betul? Dan bisnisnya sejak kecil, betul? Ikut pamannya, betul? Itulah yang dilakukan Nabi, itulah yang dilakukan oleh teman-teman kita yang Chinese. Jadi yang muslimnya itu banyak yang nggak belajar. Ya. Oh bapakku miskin, ya udah makanya cari paman. Paman kita yang kaya gitu, belajar sama dia. Pamanku juga miskin, dia cari orang lain. Belajar langsung sama dia, betul? Nggak mungkin semuanya miskin, betul? Cari orang di kampung itu yang bisa Anda belajar langsung sama dia. Oke, bisnis dan atau investasi, kemudian belajar. Kalau belajar insya Allah terjadi percepatan. Wah Nabi nggak pernah kuliah Mas Ipo, ternyata bisa sukses, bisa kaya, bisa soleh, betul? Nabi memang nggak kuliah, tapi beliau belajar, benar? Dan mentornya nggak tanggung-tanggung, Jibril. Ya, coba lihat kanan kiri kita, ada malaikat Jibril nggak? Nggak ada kan? Makanya cari ustadz sana, belajar. Oke? Mentor bisnisnya siapa? Pamannya, betul? Istrinya juga. Jadi punya mentor agama punya, mentor bisnis punya. Makanya kita mesti belajar. Saya udah siapkan satu tulisan gitu ya. Ini mohon maaf saya ngomong rada ekstrim, biar teman-teman ingat. Contoh itu harus ekstrim, biar orang ingat. Anjing, tahu anjing nggak? Anjing gitu loh, yang gitu ya, tahu ya? Anjing itu kan najis tuh, ya liurnya najis, ya kotorannya juga najis, ya. Ternyata, nah anjing itu kalau dia sudah belajar, kalau dia sudah ikut training, itu dia bahkan derajatnya naik luar biasa. Bahkan tanda petik bisa mengeluarkan sertifikasi halal. Saya ulang omongan saya ya. Anjing kalau sudah belajar, sudah ikut training, bisa ya tanda petik memberikan sertifikasi halal. Luar biasa, betul? Nggak percaya buka surah Al-Maidah yang ayat-ayat pertamanya. Jadi hewan buruan itu
misalnya rusa, kelinci gitu ya. Kalau ditangkap oleh anjing biasa, kita tidak boleh makan. Tapi kalau ditangkap oleh anjing yang sudah diikut training, itu boleh dimakan, halal. Al-Maidah ayat-ayat yang pertama, silahkan baca 3, 4, 5 itu. Ya, jadi anjing saja kalau sudah belajar naik derajatnya, betul? Apalagi kita. Jangankan sertifikasi halal, yang lain juga bisa dikeluarkan, betul? Banyak orang ikut seminar saya, Mas Ipo dapat sertifikat seminar nggak? Saya bilang sertifikat seminar nggak penting, yang penting sertifikat tanah, betul? Betul nggak ini? Iya, sertifikat seminar jadi jaminan nggak bisa gitu ya. Kalau itu bisa insya Allah ya. Dan biasanya calon mertua gampang takluknya kalau Anda punya sertifikat tanah, betul? Nah, bukan apa-apa ya. Ini juga saya bilang sama laki-laki. Kalau gini, idealnya wanita, keluarga wanita itu jangan memberikan beban yang besar untuk mahar. Idealnya gitu, betul? Karena sebaik-baik wanita adalah yang ringan maharnya, betul ya? Tapi kalau misalnya keluarga wanita minta yang agak tinggi, agak mahal, baik sangka aja, positif aja. Oke, positif aja bahwa Anda mampu, satu. Kedua, memang itu ujian kehidupan. Anda namanya jadi suami, jadi kepala rumah tangga, bisa jadi sewaktu-waktu istri sakit, anak sakit, betul? Sehingga memang memerlukan uang yang banyak, mendadak 20 juta, 30 juta. Nah itu tes awalnya. Kalau Anda tidak bisa menyiapkan ini, ya repot juga. Oke, tapi ini mesti ikut selesai semua materinya nih. Saya bilang, wanita idealnya meringankan. Tapi kalau misalnya ada keluarga minta agak tinggi, yang laki-laki baik sangka, saya bilang. Ya, itu tes bagi kita, bisa nggak mengatasi masalah seperti ini? Ini tersinggung nih banyak nih ya. Nah, muka-mukanya mesem-mesem gitu ya. Nah, nggak usah tersinggung ya. Kita sepakat hari ini kita mau berubah, betul? Kita ketemu 3 narasumber hari ini, saya, terus nanti Pak Sandiaga Uno, terus AA gitu ya. Insya Allah kalau kita praktek semuanya, insya Allah perubahan. Oke, silahkan berdiri semuanya. Kita jemput perubahan sama-sama. Oke, silahkan berpasang-pasangan, berdua. Ya, hadap-hadapan. Ya, laki-laki ya sama laki-laki tentunya ya, perempuan sama perempuan tentunya. Walaupun suami istri nggak usah aja dulu ya. Pokoknya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Salaman, hadap-hadapan, semua salaman, semua panitia juga. Ya. Panitia orang masjid semuanya. Yang salah masuk ruangan juga ikut aja sudah ya. Tentukan siapa yang A, siapa yang B. Tentukan siapa yang A, siapa yang B. Oke, keluarkan suaranya A. Keluarkan suaranya B. Oke, good, mantap. Salaman jangan dilepas. Oke, ini sesi paling penting insya Allah hari ini. Saya mohon teman-teman ikut dengan sepenuh hati. Nggak lama-lama, hanya 2 menit. Berapa lama? Hanya 2 menit. Ya, agar kita lebih fokus, tolong tutup matanya semua. Tolong pejamkan matanya semua. Mohon ikuti kata-kata saya ya. A ikuti kata-kata saya, B mendengarkan. Yang mengikuti hanya A, B mendengarkan. A tolong ya suaranya jelas, tegas, penghayatan. A kita mulai sekarang. Saudaraku. Kurang serius. Saudaraku. Tolong lebih serius. Saudaraku. Demi Allah. Aku ridho. Dan turut mendoakan. Agar hidup engkau. Berkah. Berlimpah. Rumah tangga. Yang sakinah. Anak-anak yang soleh dan soleha. Karena aku tahu engkau juga ridho kepadaku. Mendoakan aku agar hidupku berkah, berlimpah. Saudaraku, insya Allah Indonesia bisa. Kita bisa. Karena engkau mendukungku. Aku pun mendukungmu. Damailah Indonesiaku. Ya, masih ditutup matanya, masih dipejam matanya. Sekarang gantian, B ikuti kata saya, A mendengarkan. Ya, B ikuti kata-kata saya, A mendengarkan. B kita mulai sekarang. Saudaraku, saudaraku, demi Allah, aku ridho dan turut mendoakan agar hidup engkau berkah, berlimpah, rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh dan soleha. Karena aku tahu engkau juga ridho kepadaku, mendoakan aku agar hidupku berkah, berlimpah. Saudaraku, insya Allah kita bisa.
Indonesia bisa. Karena engkau mendukungku. Aku pun mendukungmu. Damailah Indonesiaku. Silahkan dipeluk temannya. Silahkan duduk semuanya. Apa yang terasa? Jujur ya, saya tanya, siapa yang sempat ya merinding luar biasa? Siapa yang sempat meneteskan air mata? Kenapa? Efek dari saling mendoakan, saling ridho, saling ikhlas. Bukan orang lain yang menghalangi rezeki kita. Tapi karena kita tidak ridho terhadap rezeki orang lain, itu yang menghalangi rezeki kita. Jadi siapapun yang dapat nikmat, kita mestinya ikut senang. Betul? Teman kita pakai mobil bagus, kita senang. Dia pakai CR-V, pakai Fortuner, dia pakai Pajero, ya, pakai apa aja, kita senang. Pakai Ford, kita senang. Ya, jangan sampai teman kita dapat nikmat, kita yang gerunda dalam hati, dengki dalam hati. Kalau dengki menutupi potensi, menutupi rezeki, bahkan merusak lambung, merusak pankreas, ya, bikin sel-sel tubuh menua. Nah, makanya orang yang lapang hatinya biasanya cenderung awet muda. Betul? Cenderung awet muda.